Bahwa sudah ada kesepakatan kontrak Kaya dan Coach Sintayong sampai Juni dengan dua parameter untuk perpanjangan lebih panjang lagi sampai 2027, yaitu apa? Meloloskan tim Indonesia senior ke 16 besar. Kedua, meloloskan tim U23 kita ke 8 besar. Itu kesepakatannya. Sama kalau ditanya Pak Erik cari nggak alternatif pelatih pengganti Sintayong? Nggak ada. Gue baru dapat kabar kalau Sintayong memperpanjang kontraknya 2027, dan seperti video yang sebelumnya, yang hari ini gue posting, gue bilang sangat penting kehadiran Sintayong dalam pertandingan kualifikasi karena sekarang dia diberi kesempatan untuk melanjutkan visinya. Semoga sukses dan semoga berhasil. Siapa tahu kalau sedikit keberuntungan kita bisa lolos ke Piala Dunia, walaupun itu pada saat ini masih hanya sebatas mimpi. Pilihan jatuh kembali ke STY. Exco PSSI dan Erick Thohir sepakat, Sintayong resmi jadi pelatih skuad Garuda di ajang Piala Asia. Langit Jakarta pagi itu terasa berbeda. Di tengah hembusan angin yang lembut, kabar besar mengguncang dunia sepak bola tanah air. Setelah melalui rapat panjang dan perdebatan di internal federasi, PSSI akhirnya menetapkan keputusan bulat, Sintayong kembali menjadi pelatih tim nasional Indonesia untuk memimpin skuad Garuda berlaga di ajang Piala Asia mendatang. Keputusan itu diumumkan setelah Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, dan jajaran Komite Eksekutif Exco PSSI mencapai kata sepakat dalam rapat tertutup yang digelar hingga larut malam. Semua anggota Exco menilai bahwa sosok Sintayong adalah pilihan paling realistis, berpengalaman, dan memiliki rekam jejak terbaik untuk membawa timnas kembali tampil kompetitif di level Asia. Rapat luar biasa tersebut berlangsung di kantor pusat PSSI, Senayan, Jakarta. Sejak sore, suasana di sana sudah terasa tegang. Beberapa mobil para anggota Exco terlihat memasuki area gedung, diikuti oleh staf teknis yang membawa tumpukan dokumen laporan evaluasi tim nasional. Di dalam ruang rapat utama, satu persatu anggota menyampaikan pandangan mereka. Beberapa sempat menyebut nama pelatih asing dari Eropa dan Amerika Selatan, namun mayoritas Exco justru kembali mengarahkan pembahasan ke satu nama, Sintayong. Salah satu anggota Exco bahkan menyampaikan data dan capaian selama masa kepelatihan Sin sebelumnya, peningkatan peringkat FIFA Indonesia, lolosnya tim ke Piala Asia, serta keberhasilan menembus semifinal Piala AFF dengan skuad muda. Fakta-fakta tersebut membuat banyak pihak sepakat bahwa Sin adalah figur yang paling memahami karakter pemain Indonesia. Erick Thohir yang memimpin rapat dengan tenang akhirnya mengetuk palu keputusan. Dengan suara bulat, Exco dan dirinya menyetujui penunjukan kembali Sintayong sebagai pelatih kepala timnas Indonesia. Begitu kabar ini bocor ke publik, euforia langsung melanda seluruh penjuru negeri. Tagar-tagar Sintayong kembali dan tagar Garuda bangkit mendadak menghiasi media sosial. Ribuan komentar membanjiri laman resmi PSSI. Mayoritas pendukung menyambut keputusan itu dengan sukacita, menyebut langkah Erick Thohir dan Exco sebagai keputusan yang paling bijak untuk masa depan timnas. Para supporter menganggap Sin bukan sekadar pelatih, melainkan simbol perubahan disiplin dan semangat juang yang telah mengakar di tubuh pemain Garuda. Banyak yang mengingat bagaimana pelatih asal Korea Selatan itu membangun pondasi kuat dari bawah, mulai dari tim U19 hingga tim senior, dengan filosofi kerja keras dan tak kenal menyerah. Kini, setelah melalui masa penuh ketidakpastian, nama itu kembali digaungkan dengan penuh kebanggaan. Pilihan jatuh kembali ke STY, dan seluruh rakyat Indonesia menyambutnya dengan tangan terbuka. PSSI menilai ada beberapa alasan utama mengapa Sintayong layak dipercaya kembali. Pertama, stabilitas dan kesinambungan program. Di bawah asuhannya, timnas memiliki identitas permainan yang jelas dan sistem latihan yang terukur. Sin berhasil menanamkan disiplin taktik dan mental bertanding yang kuat kepada pemain muda Indonesia. Kedua, hubungan baik dengan pemain diaspora. Sin adalah sosok yang mampu menjembatani kerjasama dengan pemain-pemain keturunan seperti Jay Ivar Jenner, Ragnar Oratmangun, dan Sandy Walsh.
Hubungan profesional dan saling menghormati ini membuat para pemain diaspora merasa nyaman untuk kembali membela Merah Putih. Ketiga, kemampuan adaptasi dan manajemen krisis. Di masa-masa sulit, Shin mampu menjaga moral tim dan tetap membawa hasil positif. Saat banyak tim di Asia Tenggara berganti pelatih, Indonesia justru menunjukkan stabilitas performa di bawah arahannya. Faktor-faktor inilah yang membuat Exco PSSI tak lagi ragu. Dengan restu penuh dari Erick Thohir, mereka bulat memutuskan bahwa STY adalah satu-satunya pilihan logis untuk membawa Indonesia melangkah lebih jauh di Piala Asia. Tugas Shin Tae-yong kali ini tidak ringan. Piala Asia menjadi ajang pembuktian besar bagi sepak bola Indonesia di level benua. Setelah bertahun-tahun berjuang di pentas regional, kini Garuda berkesempatan membuktikan diri di antara tim-tim besar Asia seperti Jepang, Korea Selatan, dan Iran. PSSI memberikan dukungan penuh kepada Shin untuk mempersiapkan tim dengan sebaik mungkin. Program pemusatan latihan akan dilakukan di 2 tahap, di Jakarta dan luar negeri. Selain itu, sejumlah laga uji coba melawan tim Asia Timur dan Timur Tengah telah direncanakan untuk memperkuat chemistry dan mental bertanding skuad Garuda. Dalam rapat, Erick Thohir menegaskan bahwa tidak ada lagi ruang untuk persiapan setengah hati. Semua harus dilakukan secara profesional, dengan tujuan utama, membawa kebanggaan bagi bangsa. Dukungan penuh dari Exco. Keputusan ini bukan hasil paksaan atau kompromi politik, melainkan buah dari kesadaran kolektif seluruh anggota Exco. Mereka sepakat bahwa sepak bola Indonesia membutuhkan figur yang bukan hanya paham taktik, tetapi juga memiliki jiwa kepemimpinan dan ketegasan. Exco juga menyampaikan komitmennya untuk mendukung penuh kebijakan teknis yang akan diambil Shin Tae-yong. Tak akan ada intervensi dalam pemilihan pemain, strategi, atau formasi. Semua keputusan akan diserahkan sepenuhnya kepada pelatih dan tim teknis. Langkah ini menjadi sinyal bahwa PSSI kini sedang berbenah menjadi federasi yang lebih profesional, transparan, dan visioner. Antusiasme pemain dan publik. Kabar kembalinya Shin Tae-yong disambut dengan penuh sukacita oleh para pemain timnas. Beberapa di antara mereka yang tengah berkarir di luar negeri langsung mengunggah pesan dukungan di media sosial. Mereka menyebut pelatih asal Korea Selatan itu sebagai figur yang membangun kepercayaan diri pemain muda Indonesia untuk berani bersaing di level internasional. Sementara di dalam negeri, para pemain Liga 1 menyambut kabar ini sebagai motivasi tambahan. Mereka tahu bahwa dengan Shin kembali, kesempatan untuk dipanggil ke skuad nasional akan semakin terbuka bagi siapapun yang menunjukkan performa terbaik. Di kalangan supporter,